Pilpres adalah laga final. Laga final hanya ditempati orang-orang terbaik. Oleh karena itu perlu ada pembatasan. Pilpres bukan DP rumah Anies Baswedan. Nih, gue pengen bahas berita yang lagi cukup rame belakangan ini. Tentu saja berita politik. Kita mau lihat, meng-capture kira-kira berita ini bisa dilihat dari sisi yang mana. Ada gugatan ke MK oleh Gatot Nurmantio mengenai jumlah presidensial threshold. Gatot bilang presidensial threshold harusnya 0%, nggak 20% kayak kemarin. Apa sih presidensial threshold? Jadi gini, partai-partai bisa mengajukan calon presiden kalau aturannya sebelumnya minimal kalau partai itu mendapat 20% suara. Kalau nggak dapat 20% satu partai, dia bisa mencari partai lain, gabungan partai, kemudian mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, Gatot Nurmantio maunya nggak perlu ada 20% suara, cukup 0% aja, kayak DP rumahnya Anies gitu loh. Jadi, resikonya, kata Gatot nih, kalau cuma dibatasi 20%, maka nanti orang-orang yang dicalonkan oleh partai-partai nggak banyak. Maksimal kan 5 pasangan kan? Karena 20%, 100% dibagi 20. Atau kalau lihat komposisi suara partai-partai kita paling banyak 3 pasangan. Tetapi ini katanya adalah bisa mengganggu demokrasi. Orang-orang terbaik yang ada di Indonesia nggak bisa mengajukan diri sebagai calon presiden. Tapi masalahnya di Indonesia tahun 2019 lalu ada 14 partai loh yang ikut pilpres atau ikut pileg, pemilu legislatif. Kalau mengacu pada 14 partai itu artinya nanti ada peluang 14 pasang calon presiden. Buset. Lu bayangin lu di kertas pemilu 14 orang, betapa riuhnya Indonesia. Dan bukan cuma itu, kalau mengacu pada jumlah partai yang terdaftar di Menhunkam sekarang, jumlahnya 73 partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau 73 partai ini mengajukan masing-masing satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, lu bayangin kayak apa riuhnya kertas suara, mungkin segede lapangan bola. Efektivitas pemilu jadi nggak efektif lagi. Itu baru yang pertama, ya. Gua sih memahami sebetulnya pilpres ini kan anggap saja sebagai laga final. Karena laga final maka harus ada proses seleksi dong. Proses seleksinya lewat mana? Ya lewat tadi suara dari pileg. Sehingga partai-partai ini, suara partai-partai ini dianggap sebagai proses seleksi. Agar bisa menentukan calon presiden dan wakil presiden Indonesia. Kalau seandainya presidensial threshold itu cuma 0%. Lalu misalnya yang menang itu adalah calon yang didukung oleh partai yang nggak punya kursi di parlemen. Lo bayangin, akan terpenjara dia oleh partai-partai yang punya kursi di parlemen. Dia nggak punya basis politik, dia nggak bisa melakukan negosiasi dengan DPR. Karena apa? Karena kekuatan politiknya beda sendiri. Akan beda misalnya kalau ada presidensial threshold 20% seperti sekarang ini. Kenapa? Karena dengan begitu seorang presiden yang terpilih minimal punya dukungan di parlemen 20%, itu minimal. Dan biasanya kan nanti ketika pada proses pemilihan, syukur-syukur kalau dia punya dukungan maksimal, efektivitas pemerintahan akan bekerja dengan baik. Kalau presidensial thresholdnya 0%,
ada resiko kita memilih presiden dari misalnya partai yang nggak masuk parlemen, dari Perindo, dari Berkarya, dari partai-partai yang aneh-aneh itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akhirnya partai-partai ini bisa jualan. Lo mau jadi calon presiden nggak? Novel Bakmumin mau jadi calon presiden nggak? Sini sama gue. Bisa jadi calon presiden. Kalaupun nggak terpilih, minimal bisa ngisi CV. Bekas calon presiden Republik Indonesia. Kan sebel lo nanti. Siapapun bisa ngisi CV dengan cara seperti itu. Apalagi kalau 73 partai yang bisa ngajukan. Akan sangat tidak sehat demokrasi kita. Gua membayangin, Pilpres bukan hanya Pilpres. Yang paling penting dari Pilpres adalah keberlangsungan bangsa ini ke depan, keberlangsungan pemerintahan ini ke depan. Orang-orang yang mengajukan gugatan karena berpikir Pilpres ya cuma Pilpres. Jadi pikirannya cuma sebatas Pilpres. Karena Pilpres maka demokrasi harus dibuka selebar-lebarnya. Sementara bagi kita masyarakat Indonesia berpikir Pilpres ini adalah jembatan untuk membentuk masa depan Indonesia. Kalau Pilpres ini jembatan, maka yang harus kita pikirin bukan cuma Pilpresnya, tapi pasca Pilpresnya. Bagaimana seorang presiden efektif menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala negara, didukung oleh parlemen, didukung oleh kekuatan politik di DPR. Tanpa itu yang terjadi adalah stagnasi, yang terjadi adalah bagi-bagi doang. Jadi nanti ya gue ngebayangin kalau presiden nggak punya dukungan maksimal dari DPR, ketika ada undang-undang, presiden mau menggolkan sebuah kebijakannya, dibatasi oleh undang-undang, ujung-ujungnya nego sama DPR. Nego ini, nego itu, dan akhirnya apa? Bagi-bagi proyek. Kita sudah ngalamin soal bagi-bagi proyek ini dari seorang presiden yang jumlah suaranya sebetulnya sedikit, tetapi butuh dukungan dari DPR. Ujung-ujungnya proyek dibagi-bagi. Ujung-ujungnya mangkrak. Ujung-ujungnya banyak yang tertangkap korupsi. Ini polanya dan kita harus ubah pola ini. Kalau saya berpendapat Pilpres adalah laga final. Laga final hanya ditempati orang-orang terbaik. Oleh karena itu perlu ada pembatasan. Pilpres bukan DP rumah Anies Baswedan. Jangan kita paksakan Pilpres untuk Pilpres. Karena sebetulnya ini cuma alat untuk Indonesia masa depan. Kalau berpikirnya Pilpres untuk Pilpres, ya mungkin wah yang penting 0% biar Pilpresnya rame, biar demokrasi seru. Nggak gitu. Demokrasi alat. Tujuannya adalah kesejahteraan. Ini yang jauh lebih penting bagi kita, rakyat Indonesia. Terima kasih. Masuk Pak Eko.